Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, saya Dr. Udin, dosen program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya di sini mengambil beberapa mata kuliah, di antaranya adalah manajemen SDM, manajemen perubahan, manajemen dan bisnis, pengembangan SDM, dan etika bisnis Islami. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menguraikan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu manajemen sumber daya manusia. Mata kuliah ini memiliki bobot 6 SKS. Kemudian biasanya diajarkan pada tingkat mahasiswa semester 5. Secara singkatnya, mata kuliah ini dirancang untuk mengenalkan para mahasiswa dengan prinsip dan metode terkait dengan pemanfaatan efektivitas individu dan juga efektivitas organisasi, serta memberikan analisis yang komprehensif tentang perilaku individu, perilaku kelompok dalam berorganisasi. Tentu hal ini mencakup sebuah konsep dasar dalam MSDM atau manajemen sumber daya manusia tersebut, perilaku pada level individu, kelompok, pengadaan MSDM, dan juga pengembangan SDM, serta sampai pada level pemeliharaan SDM, sehingga nantinya mahasiswa mampu menjelaskan, mereka juga mampu menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan SDM, baik di level organisasi ataupun perusahaan, serta mereka juga mampu melatih dan membangun serta mengembangkan diri. Tujuan utama dalam pengajaran mata kuliah ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana organisasi dapat dikelola dengan baik, dapat dikelola menjadi efektif, dan pada saat yang bersamaan juga mereka mampu meningkatkan kualitas kehidupan kerja karyawan. Nah, mata kuliah ini memiliki bahkan memiliki CPMK. Secara umum ada 8 CPMK yang menjadi harapan, bahwasanya harapan pertama itu mahasiswa mampu menjelaskan dan juga menerangkan tentang konsep dasar manajemen sumber daya manusia. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mereka mampu menjelaskan juga menerangkan tentang dasar-dasar dalam pengelolaan sumber daya manusia, baik di level organisasi maupun perusahaan. Kemudian mahasiswa juga mampu menjelaskan dan menerangkan tentang dasar-dasar perilaku dalam organisasi, di mana perilaku tersebut adalah tentu akan mengarah kepada perilaku manusia, baik pada tataran individu, tataran kelompok maupun tataran organisasi. Mahasiswa juga diharapkan mampu menjelaskan dan melatih serta mengembangkan diri tentang perilaku di level individual, kemudian pada level kelompok atau grup ataupun tim. Mahasiswa juga mampu menjelaskan, memecahkan, bahkan menemukan berbagai macam kasus, baik kasus tentang pengadaan SDM, tentang perekrutan, seleksi, sampai dengan pada level pengembangan. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu menjelaskan, menerangkan, serta memecahkan kasus-kasus tentang pemeliharaan, kemudian pemutusan hubungan kerja yang seringkali terjadi dalam organisasi atau perusahaan. Nah, dari CPMK tadi kemudian dirumuskanlah beberapa topik yang menarik untuk dipelajari oleh mahasiswa, yaitu ada 12 topik. Kemudian di breakdown lagi lebih detail menjadi 16 topik. Yang pertama adalah konsep dasar dalam pengelolaan SDM di organisasi, kemudian tantangan pengelolaan SDM, konsep dasar pelaku organisasi, sikap dan kepuasan kerja, kepribadian, emosi dan persepsi, motivasi, grup dan tim, manajemen konflik dan negosiasi, kepemimpinan, kekuasaan dan politik, analisis pekerjaan dan manajemen bakat, rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan SDM, manajemen dan penilaian kinerja, pengembangan karir dan retensi, manajemen kompensasi, dan yang terakhir adalah pemutusan hubungan kerja, baik dalam hal pensiun maupun pemecatan. Kemudian sumber utama yang dijadikan untuk membahas 16 topik tadi itu ada 2 referensi. Yang pertama adalah bukunya Dassler tahun 2017 dengan judul Human Resource Management,
Kemudian yang kedua itu adalah bukunya Stephen Robin dan Judge 2018, yaitu Essential of Organizational Behavior. Adapun media pembelajaran, biasanya kami di UMY menggunakan My Class. Untuk perangkat lunaknya, di sana tersedia berbagai macam materi-materi serta video dari beberapa dosen, bahkan dari mayoritas semua dosen save dalam repositori My Class namanya. Kemudian perangkat kerasnya tentu pasti akan menggunakan laptop, LCD, dan juga proyektor. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan dalam proses pembelajaran di dalam kelas, biasanya saya menggunakan contextual instruction, small group discussion, discovery learning, problem based learning, sampai dengan collaborative learning. Nah, di dalam mata kuliah ini, bobot penilaian yang saya lakukan adalah kehadiran dinilai 5%, kemudian penyelesaian berbagai macam tugas, baik itu adalah case study, role playing, dan tugas-tugas yang lain, itu sebanyak 7 kali penugasan, di mana setiap penugasan ini adalah dinilai 5%. Jadi total penugasan yang 7 kali tadi sebanyak 35%. Kemudian mereka juga akan melakukan ujian tertulis. Mahasiswa itu melakukan ujian tertulis sebanyak 6 kali, dan setiap kali ujian mereka akan dinilai 10%, sehingga totalnya sebanyak 60%. Nah, demikianlah paparan tentang bagian dari Tridharma yang saya lakukan dalam hal pengajaran. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita sekalian. Adapun cuplikan video proses pengajaran dalam kelas dapat dilihat pada video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat berjumpa teman-teman dalam mata kuliah kita yang SDM. Seperti biasa sebelum kita kuliah, ketua tetap sebagaimana biasa, yaitu kita sesuai dengan keyakinan masing-masing. Selesai. Nah, teman-teman, kita akan melanjutkan topik bahasan kita dalam mata kuliah SDM ini. Khususnya kita telah sampai pada topik kepemimpinan. Kemarin kita telah membahas bagaimana pengelolaan SDM, pengelolaan karyawan dari individu, dari kelompok, dan dari organisasi. Dalam pengadaan, seleksi, rekrutmen seleksi sampai dengan pengajian, bahkan sampai pada sudah belajar semuanya. Nah, pada kesempatan ini kita akan lebih fokus pada ini, materi yang ada di layar tentang kepemimpinan dalam organisasi. Nah, sebelum ke slide lanjutnya, apa kira-kira dalam bayangan teman-teman apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan. Pemimpin itu adalah individu, orang yang memimpin. Sedangkan yang memimpin itu adalah sikap atau cara dan perilaku dari orang yang memimpin. Oke, pemimpin adalah orangnya, sedangkan kepemimpinan adalah sikap atau perilaku dari sang pemimpin. Ada yang lain? Sama. Nah, betul sekali tadi bahwasanya yang namanya pemimpin itu adalah merujuk kepada individunya, sedangkan aktivitasnya adalah kepemimpinan. Inti dari kepemimpinan sebenarnya apa, teman-teman? Inti dari kepemimpinan itu, kita akan melihat banyak pemimpinan. Pemimpin yang dipraktekkan misalnya Pak Jokowi, apa sih intinya? Koordinasi. Oke, mengarahkan koordinasi, apa lagi? Memberikan contoh pada bawahan, mengontrol, mengatur, apa lagi kira-kira? Anda mengkoordinasi, Anda mengontrol, Anda mengatur, Anda mengarahkan. Ada orang yang mengarahkan, ada tujuan yang dicapai. Jadi intinya tadi koordinasi atau mengarahkan, ada pengarah dan ada tujuan yang ingin dicapai. Nah, teman-teman, dalam sebuah definisi yang cukup unik tentang kepemimpinan ini, yaitu ini.
gerakan yang motivasi yang diarahkan, kemudian ada sebuah wadah, ada orang, ada wadah. Di dalam orang dan wadah ini, yaitu ada tujuan yang ditargetkan, ada tujuan yang ingin dicapai. Ada satu sebenarnya yang lebih pas ya, sebelum ke ini. Ini teman-teman yang agak mantap lah, sebuah definisi dari Grafton ini lumayan mengcover semua inti dari pada kepemimpinan itu. Bahwa yang namanya kepemimpinan adalah cara bagaimana seorang menciptakan visi yang jelas. Visi ini terkait dengan tujuan jangka panjang atau tujuan jangka pendek. Kemudian menginspirasi para pengikut dengan kepercayaan diri. Bahwa yang namanya pemimpin itu tidak hanya sebatas mampu mendorong orang untuk bergerak ke arah tujuan, tetapi mampu meyakinkan bahwa orang-orang yang dipimpinnya ini punya semangat kepercayaan diri bahwa mereka bisa akan sampai pada tujuan. Kemudian ada komunikasi yang teman-teman sebutkan tadi. Ada komunikasi secara detail. Komunikasi secara detail ini maksudnya supaya apa yang disebutkan dalam visi, ini tidak salah tafsiran. Makanya seorang pemimpin itu dia harus clear mengkomunikasikan apa yang ingin dicapai oleh para bawahan. Ada sering berada dalam perusahaan atau organisasi ya. Ada sering bentrok antara pimpinan dengan kita pastikan. Karena tadi masalah ini masalah komunikasi, masalah koordinasi. Ketika ada ketidakjelasan, maka disitulah tujuan itu pasti akan pernah tercapai. Maka seorang pemimpin harus mampu berkomunikasi dengan sangat baik, kemudian mampu menggerakkan orang, dia juga punya tujuan jangka panjang yang jelas. Meskipun nanti terbagi, kalau ada pemimpin yang tipenya adalah mengejar tujuan jangka pendek, ada pemimpin yang tipenya mengejar tujuan jangka panjang. Kalau mengejar tujuan jangka pendek seringkali disebut sebagai pemimpin yang sifatnya transaksional, ada yang dilakukan. Kerjakan ini, kalau dapat ini, kerjakan itu, kalau dapat itu. Tetapi kalau yang jauh ke depan, visinya itu istilahkan dengan pemimpin yang namanya transformasional. Jadi harus care kepada orang. Kemudian yang namanya seorang leader itu dia tidak terlalu fokus kepada apa masalah yang muncul ini, tapi dia berusaha mencari solusi dari masalah, menghadirkan solusi. Sama juga ketika Anda terlalu fokus dalam sebuah organisasi, fokus menyoroti masalah yang ada di hadapan para karyawan yang mereka hadapi, karena posisinya adalah manajer bukan leader. Leader kita berusaha untuk mengeluarkan orang dari masalah yang mereka hadapi dengan berbagai macam resources atau dari opportunity yang diciptakan. Nah, kemudian teman-teman ini sebenarnya masih agak seperti inilah, bahwa yang namanya manajer, tetapi ini juga bisa terjadi pada leader. Ketika sifatnya short term, kalau dalam leader itu adalah transaksional, tetapi yang sifatnya short term itu lebih mengacu kepada sifat-sifat sang manajer. Kalau leader dia lebih ke orientasi ke sini. Kemudian untuk kemampuan motivasi ini hampir sama. Nah, ini teman-teman, Anda bisa lihat pada bagian terakhir ini. Kalau seorang manajer itu orang memilih seorang manajer hampir secara umum adalah karena pertimbangan logika. Tetapi kalau Anda menentukan seorang pemimpin itu karena pertimbangan hati, besok akan ada pemilu untuk menentukan siapa presiden dan pemerintah. Kalau Anda teman-teman hanya menggunakan otak, Anda disogok dengan amplop yang isinya 400 ribu atau itu Anda akan tutup. Tetapi kalau Anda menggunakan hati, amplop tadi bisa jadi akan berubah. Karena apa yang Anda pikirkan adalah masa depan. Kalau Anda hanya menerima amplop itu masa short term, besok tahun depan. Tapi kalau Anda menggunakan hati, visi masa depan. Ada pertanyaan? Silakan. Ini pada tujuan kapan biasanya kita temukan bahwa kepemimpinan itu adalah
tujuan. Ya. Sementara keinginan untuk usaha organisasi terus kepada satu tujuan, tetapi kenyataannya tidak demikian. Oke, pertanyaan ada yang bisa tanya teman-teman? Ada? Bahwa pemimpin dan bawahan itu Harus mengarah satu tujuan. kepada satu tujuan puncak. Tapi pada realitanya kita datang di lapangan, karyawan dan sebagainya itu punya tujuan yang berbeda-beda masuk ke perusahaan. Saya ingin jabatan, saya ingin uang, saya ingin relasi, saya ingin lingkungan kerja yang nyaman. Bahkan mungkin cuma sedikit yang berpikir untuk membantu pemimpin mencapai visi perusahaan. Ya, sebenarnya saya izin menanggapi. Dalam sebuah perusahaan itu mungkin jadi di sini dibedakan ya, tujuan dari karyawan sama tujuan dari perusahaan. Harga mati tujuan karyawan harga mati untuk tujuan perusahaan. Apapun yang terjadi, apapun tujuan karyawan, dia mau masuk karena uang, dia mau masuk karena loyalitas dan sebagainya. Perusahaan itu tidak terlalu penting asalkan kinerja yang ditamakan adalah kinerja. Bagaimana caranya kalian atau karyawan itu bisa membantu perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan itu. Tapi kan kalau dilihat di sini nanti di DSP melongkang kalau misalnya ingin mencapai tujuan jangka panjang, tetapi realitanya pemikiran-pemikiran bawahan itu cuma short term, dalam artian tidak memikirkan visi perusahaan, bisa jadi leadernya itu bukan berada pada tanah tingkat pada long term gitu Pak. Oke. Kan Biasa. kan jadi di dalam tadi kan pimpin itu dibagi menjadi dua, ada yang transaksional sama ada yang transformasional. Nah, kalau yang transaksional itu yang tadi yang bekerja saya gaji ya, kamu kerja gitu dengan tujuan juga jangka pendek ya, gitu. Mungkin yang itu yang diterapkan di dalam perusahaan ataupun korporat. Sedangkan dalam yang Mbak tadi terapkan itu enggak bukan hal yang diterapkan di transaksi pemimpin yang ada di perusahaan gitu. Kalau yang yang transformasional itu kan yang jangka panjang itu memang jarang banget diterapkan di perusahaan gitu Pak, karena memang punya tujuan sendiri. Oke. Punya efektif. Semua kebutuhan fokus kepada satu tujuan itu namanya transformasional. Transformasional itu adalah pemimpin yang mampu menginspirasi karyawan agar mereka fokus kepada mengejar tujuan bersama dengan mengabaikan kepentingan pribadi mereka sendiri. Ini kan kalau saya pemimpin yang menerapkan transformasional, maka semua kepentingan pribadi itu akan terabaikan, yang dikejar adalah tujuan perusahaan. Tapi punya kelemahan. Setiap orang masuk ke dalam organisasi atau perusahaan, dia membawa kebutuhan dirinya dulu. Ketika itu terpenuhi, baru mengejar kebutuhan bersama. Ketika kebutuhan dirinya sudah terpenuhi, mengejar kebutuhan bersama. Nah, sekarang pemimpin transformasional harus berusaha untuk cuci otak dalam istilah kita. Abaikan kebutuhan, kita kejar kebutuhan organisasi atau kepentingan organisasi atau kepentingan bersama. Memang ini susah. Hanya dalam sebuah banyak riset, bahkan saya juga riset tentang kepemimpinan yang diterapkan di berbagai macam perusahaan di Indonesia ini, baik di publik maupun private, baik di perguruan tinggi atau rumah sakit atau manapun. Saya riset dengan membuka satu database Scopus yang terpublikasi dalam 23 tahun terakhir, dari startnya 2020 sampai 2023. Itu hasilnya mereka menerapkan kepemimpinan transformasional tetapi belum efektif. Dari riset yang belum mengenai 23 tahun itu, hasilnya bahwa di Indonesia itu ternyata diterapkan kepemimpinan transformasional. Tapi tadi masih ada yang usul belum murni transaksional. Yang kedua itu ada 3 yang terungkap. Transformasional yang paling dominan, yang kedua adalah transaksional, dan yang ketiga adalah demokratis. Kenapa demokratis? Karena kita di Indonesia umumnya masih saling membantu. Beda dengan di Barat itu ada kepemimpinan Machiavellisme. Dia memang memaksa, Anda harus ikut, kalau tidak ikut tidak akan keluar. Itu kan bagus ya? Ya. Berhasilkan satu visi, Anda tidak ikut tidak keluar. Itu Machiavellisme. Maka ada gaya kepemimpinan seperti Cavalier, ini pemimpin yang malas menonton.
Semua otoritas diberikan ke karyawan. Yang penting tujuan tercapai. Dia malas, rapat malas, yang dia lihat hanya hasilnya, hasil atau tidak. Bahwa ada namanya trade teori, ada namanya behavioral teori, ada namanya situasional. Nah, situasional ini seringkali disebut sebagai contingency. Ada yang punya sedikit banyak tentang tiga teori ini. Teori dalam kepemimpinan yang disebut sebagai trade, yang disebut sebagai behavioral, yang disebut sebagai situasional atau contingency teori of leadership. Ada yang sedikit punya banyak. Oke teman-teman, yang namanya trade teori dalam kajian kepemimpinan itu bahwa yang namanya seorang pemimpin tidaklah dia menjadi seorang pemimpin kecuali nenek moyangnya juga seorang pemimpin. Contoh misalnya, contoh sederhananya, Ibu Megawati tidaklah dia menjadi presiden kecuali nenek moyangnya, entah bapaknya atau kakeknya pernah menjadi seorang presiden. Jadi dia namanya trade teori adalah gaya kepemimpinan dari jalur bawaan bakat. Dia sudah tertanam dalam diri orang tersebut. Kemudian belakangan muncul yang menolak itu, yang menolak trade teori, bahwa yang namanya kepemimpinan itu bukan dari bawaan sejak lahir, tetapi dia adalah dipelajari. Anda punya bakat, Anda punya kecerdasan, tetapi kalau tidak belajar, pasti tidak akan muncul kecerdasan itu. Pasti bakat kepemimpinan itu tidak akan pernah. Maka muncul teori yang namanya behavioral, bahwa seseorang akan menjadi pemimpin yang efektif ketika dia mengasah diri, belajar, sering terlibat dalam pelatihan, sering memimpin kelompok-kelompok kecil, maka dia akan menjadi seorang pemimpin yang hebat. Nah, teori ini seringkali disebut sebagai Brickman theory of leadership, yaitu teori orang-orang besar, teori orang-orang hebat yang tadi, bahwa seorang pemimpin terlahir karena nenek moyangnya juga pemimpin. Seorang yang terlahir dari misalnya kelompok rendahan, katakan kalangan budak, dalam bahasan trade teori tidak akan pernah menjadi pemimpin. Presiden Amerika. Jadi seorang petani orang tuanya, petani yang terpinggirkan, tetapi menjadi pemimpin hebat di Amerika. Jadi menolak namanya bahwa kepemimpinan itu jalur bakat, jalur turunan itu tertolak. Kemudian belakangan muncul teori situasional, bahwa yang namanya kepemimpinan itu teman-teman, selain ada bakatnya juga dia belajar. Kemudian efektivitasnya akan ditentukan oleh situasi. Perbedaan situasi akan merubah gaya kepemimpinan. Anda berhadapan dengan si A, yang model si A ini misalnya dia transaksional, Anda tidak pas menggunakan gaya kepemimpinan misalnya spiritual, Anda harus menggunakan yang gaya transaksional. Pada situasi tertentu dia gunakan gaya kepemimpinan ini, pada situasi yang lain dia gunakan gaya kepemimpinan. Ada pertanyaan teman-teman? Tidak memiliki karakteristik seorang pemimpin seperti itu, maka justru dia kayak bawahan, bahkan ada bawahan yang kayak seperti pemimpin, bahkan bawahan ini lebih didengarkan daripada dia. Oke, yang mempengaruhi kepemimpinan seseorang itu sebenarnya 3 faktor teman-teman. Yang namanya faktor psikologis ini memang muncul dalam dirinya. Dia sudah punya bakat kepemimpinan, sudah diajar dari lingkungannya, tapi dia orangnya memang tidak menunjukkan dari secara psikologis. Yang kedua adalah ditentukan oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar orang itu akan mampu membentuk orang tadi yang awalnya pemimpin hebat, dia bisa menjadi cil, atau yang awalnya cil dia menjadi hebat karena pengaruh lingkungan. Yang ketiga adalah karena faktor keadaan atau situasi. Orang yang awalnya dia bukan pemimpin, tetapi ketika ada keadaan tertentu yang menuntut dia untuk menjadi pemimpin, maka akan menjadi. Sebagai contoh misalnya, kita berada dalam keadaan nyaman di sini ya. Anggap aja sekarang saya sebagai pemimpin. Anggap aja. Ketika terjadi, katakan misalnya, coba ya teman-teman, katakan misalnya kebakaran. Bisa aja satu orang di antara teman-teman yang langsung menunjukkan arah, oh kita lari ke sini, lari ke sini. Itu namanya kepemimpinan yang diciptakan oleh keadaan. Bukan lagi saya yang mengikuti, padahal awalnya tadi saya pemimpin. Tapi pada situasi
situasi tertentu orang itu akan terbentuk kepemimpinannya, meskipun terbentuknya kepemimpinan yang dipengaruhi oleh keadaan ini sifatnya adalah yang sementara. Yang paling efektif adalah pengaruh psikologis dan juga pengaruh lingkungan. Ini yang paling efektif membentuk kepribadian, membentuk kepemimpinan seseorang. Ketika dibandingkan apakah psikologis dengan faktor lingkungan, yang paling besar adalah faktor lingkungan. Membentuk karakter, membentuk kepemimpinan orang-orang. Karena misalnya orang yang tidak tahu marah, gaya kepemimpinan adalah orang yang fleksibel. Karena misalnya Sarvan Liga Setia kayak dulu, awal-awal pemilihan tahun 2019, seorang yang mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin, dia tahu serba melayani, merakyat. Tetapi coba ketika dia sudah jadi pemimpin, betapa banyak rakyat yang tertindas. Itu pengaruh apa? Karena bisa jadi faktor lingkungannya, teman-teman di sekelilingnya yang berusaha untuk mengubah rakyat. Jadi itu teman-teman ya. Atau tadi bisa jadi juga memang karena hanya sebatas kamuflase atau dalam bahasa kita sekarang adalah pencitraan. Oke, ini teman-teman yang paling trade, bahwasanya yang namanya trade itu sudah ada memanfaatkan dari awal, dari turunan, muka dari segi fisik sampai seterusnya. Nah, terakhir teman-teman tentang ini. Jadi ini susah teman-teman. Biasanya dalam organisasi karena hanya dia dengan si A, si B, yang lainnya adalah abaikan. Kalau alokasi misalnya gaji bisa saja sama, tetapi masalahnya kepedulian. Kita saya dengar hanya dengan seharusnya keadilan itu hadir hanya saudara-saudara materi, tetapi sampai begitu di material. Karena mungkin ada orang yang kompetensi baik tapi kayak pemimpinannya secara psikologis kurang baik, atau mungkin orang yang memang kayak pemimpinannya bagus untuk encourage kalau lainnya, tapi secara segi kompetensi masih kalah sama yang lain. Oke, itu adalah gaya kepemimpinan. Karena kompetensi itu hanya untuk dirinya, sementara gaya kepemimpinan untuk orang lain, untuk orang banyak. Jadi meskipun dia tidak kompeten, tetapi gaya kepemimpinannya mapan, maka dia harus layak jadi pemimpin. Karena tadi kompetensi hanya untuk diri Anda sendiri, sementara gaya Anda memimpin adalah untuk diri Anda dan orang lain. Itulah. Oke, saya kira itu teman-teman. Nanti tugasnya Anda bisa lihat di sini teman-teman. Tugasnya untuk diselesaikan di pertemuan yang akan datang. Anda bisa buka My Class ini. Ada beberapa artikel yang bisa Anda telah, bisa Anda baca. Ada 4 artikel. Kemudian Anda resume, nanti Anda sekaligus petakan mana gaya kepemimpinan yang diterapkan dan itu adalah paling efektif. Oke? Demikian teman-teman pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan Anda bisa paham semua materi tentang MSDM, khususnya pada topik kepemimpinan tadi. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.